Nama asmanya adalah Ya Latif. Ulangi. Ya Latif. Jadi ibu mendoakannya begini. Ya Allah, Ya Latif, sebut nama suami ibu. Ya Allah, Ya Latif, sebut nama suami ibu. Kemudian lembutkan hati suamiku ya Allah, sebagaimana engkau melembutkan hati-hati orang yang kau cintai. Ibu, Iya. pemirsa RCTI yang dirahmati Allah, perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah. Dan perempuan juga tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Kenapa? Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki karena hadirnya bukan untuk dihina dan dicaci maki. Perempuan tak diciptakan dari tulang kepala karena hadirnya bukan untuk disanjung dan dipuja. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati karena hadirnya untuk dihormati dan dicintai. Percayalah, hati perempuan itu seperti cermin. Al-mar'atu kal mir'ah. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Kenapa Ahilman tahu? Anak saya ada 4, semuanya perempuan. Masya Allah. Jadi kalau ibu bertanya, pemirsa bertanya, kenapa Ahilman tuh ngerti banget urusan perempuan? Karena di rumah saya perempuan semua. Ada 5. Ada 5 sama istri saya. Masih penasaran gak, Ustaz? Masih penasaran kan nambah 1 cowok, Ustaz? Apanya yang nambah? Anak. Oh iya, kok agak tegang pertanyaannya. Waduh, itu sepertinya ada dalam hati tuh. Ibu, Ya. maka yang namanya kelembutan itu bisa kita hadirkan dan kita pelajari. Ibu sebagai istri jangan pernah berhenti mendoakan suami. Ada satu asma Allah yang bisa ibu dawamkan dan bacakan agar bisa melembutkan hati seseorang. Nama asmanya adalah Ya Latif. Ulangi. Ya Latif. Jadi ibu mendoakannya begini. Ya Allah, Ya Latif, sebut nama suami ibu. Ya Allah, Ya Latif, sebut nama suami ibu. Kemudian lembutkan hati suamiku ya Allah, sebagaimana engkau melembutkan hati-hati orang yang kau cintai. Paham sampai sini? Paham. Dan ingat, yang namanya sesuatu yang keras, jangan dikerasin lagi. Jangan pernah memadamkan api dengan api. Yang terjadi bukan padam, tapi semakin panas, semakin terbakar. Betul? Betul. Maka ibarat rumah tangga itu, istri itu rembulan, suami itu matahari. Matahari bersinar di siang hari, rembulan bersinar di malam hari. Maka hadirnya ibu seperti bulan yang datang di malam hari untuk meneduhkan keadaan suami. Jadi saat suami tinggi, ibunya agak pelan. Jangan dua-duanya tinggi. Ujungnya ketika dua-duanya tinggi, tensinya makin tinggi. Ujungnya bukan kebaikan yang kita dapatkan, tapi malah keburukan. Maka ayah, beruntung ayah punya istri yang soleha seperti beliau. Beruntung ayah punya istri yang lembut hatinya seperti beliau. Bahkan ayah juga punya anak-anak perempuan yang hebat. Belajar mengendalikan lisan. Semoga kelembutan yang ayah nanti hadirkan akan semakin menguatkan rumah tangga. Amin. Berjalan dalam kebaikan. Saling memaafkan, saling belajar melapangkan hati. Amin. Insya Allah dari rumah tangga ini akan hadir banyak keberkahan dan kebahagiaan. Amin. Amin Ya ya rabbal Allah. alamin. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Ustaz Hilman. Semoga menenangkan ya Ibu ya. Ibu Fatmawati ya. Rahmawati. Iya, baik. Semoga juga keluarga juga melihat ini dan bisa sama-sama saling berintrospeksi semuanya. Kita langsung ke curhatan yang berikutnya.
Siapa yang mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wulan dari Majelis Taklim Al-Munir. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kebetulan pengalaman pribadi ya Ustadz ya. Jadi saya itu kan mengikuti perkumpulan bermain hadroh. Kebetulan di saat bermain itu belum saatnya berhenti, itu udah berhenti teman saya. Dan di situ saya tidak sengaja Ustadz, saya bilang salah gitu. Memang nggak ada maksud saya untuk menyinggung atau menyalahkan atau gimana, terlontar aja di ucapan saya seperti itu Ustadz. Dari situ teman saya itu mungkin merasa tidak enak dengan saya. Tersinggung gitu. Tersinggung. Dari awal dia bermain hadroh sampai di akhir dia itu selalu mengucap nama saya gitu, nyala-nyalakan saya gitu Ustadz. Jadi pertanyaannya begini Ustadz, bagaimana caranya saya meminta maaf dan bagaimana caranya agar lisan saya itu tidak terulang kembali Ustadz. Terima kasih. Oke, baik. Baik. Bu Wulan, langsung dijawab oleh Ustadz Asad ya. Baik, terima kasih Silakan. Bu. Ibu. Memang menjaga lisan itu latihannya setiap hari, Bu. Karena kita setiap hari juga melihat sesuatu yang mulut kita gatel. Betul ya, Bu ya? Iya. Seperti ibu ini pakai kacamata kan? Apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu. Ustaz Asad julid ini Bu namanya. Apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya. Bu, Makanya kata saya Pak bilang Ustadz, nggak apa-apa, itu kacamatanya miring. Gitu, Bu. Oh, Masya Allah. minus. Ya, ibu cantik pakai itu. Masya Allah. Ya. Maka memang harus dilatih setiap hari. Ya. Bagaimana kalau udah terucap seperti tadi? Ya, Masya Allah, ibu cantik misalkan pakai kacamata. Atau tadi ada yang main hadroh, ibu tegur tidak enak hati. Ya ibu, kita harus minta maaf. Karena kan setiap manusia itu kan beda kadar sakit hati dan tersinggungnya ibu ya. Ada yang dikatain sedikit ya santai. Ada yang cuma secuil itu sakit hatinya bisa 1 tahun. Maka yang paling utama adalah meminta maaf. Apakah orang itu mau memaafkan atau tidak, ibu usaha maksimal sampai 3 kali bahkan datang ke rumahnya. Sehingga Allah pun melihat ikhtiarnya sudah maksimal. Ya. Yang pertama. Yang kedua juga pemirsa, kita juga harus belajar bersabar. Jangan dikit-dikit baperan, ya. Jangan dikit-dikit kita emosi, jangan dikit-dikit kita tersinggung. Karena bisa jadi orang itu juga maksudnya baik kepada kita. Tapi mungkin kita menerimanya dengan cara yang tidak baik. Sehingga hasilnya pun tidak baik. Jadi dua-duanya harus saling introspeksi kalau di sini. Yang ditegur merasa oh iya saya ada salah. Yang menegur pun dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang toib. Sehingga tidak menyakiti hati orang yang diberitahu. Insya Allah. Ternyata satu kalimat bisa menyembuhkan, satu kalimat juga bisa melukai Ustadz Bisa ya. melukai. Padahal dari hal yang sepele sebetulnya ya. Betul. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Iya, Mbak Wulan ya. Waduh, itu bisa-bisa ganti lirik itu. Banyak yang cinta damai, si Wulan gak mau damai. Kan gawat nanti kalau beda liriknya. Baik pemirsa, masih banyak yang mau curhat setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati.